warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Tain Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 akan membawakan materi biografi tokoh beserta perannya dalam membangun pendidikan agama Islam di Sulawesi Barat. Nah, di sini kami akan membawakan tokoh yaitu Kiai Haji Muhammad Thohir atau yang lebih sering dikenal dengan nama Imam Lapeo. Kami yang terdiri dari Saribulan, Yulianti, dan Ira Rizwana akan menjelaskan biografi tokoh Kiai Haji Muhammad Thohir beserta perannya dalam membangun pendidikan Islam di Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan. Biografi singkat Kiai Haji Muhammad Thohir. Kiai Haji Muhammad Thohir, nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Muhammad bin Ikaji atau Siti Rajiah. Kiai Haji Muhammad Thohir, akrab dengan nama Imam Lapeo, lahir di Pembusuang, sekarang wilayah Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada tahun 1838 Masehi, Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau mempunyai 3 saudara perempuan, yaitu Siti Aras, Siti Rahmah, dan Siti Samaniyah. Kiai Haji Muhammad Thohir adalah ulama karismatik di Tanah Mandar. Beliau seorang imam di desa Lapeo yang sederhana dan menyebarkan agama Islam sampai ke Nusantara. Di masa kecilnya, Kiai Haji Muhammad Thohir oleh orang tuanya diberi nama Jumaihin Namli. Semenjak kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang patuh serta taat kepada orang tua, jujur, serta pemberani dan punya kemauan yang keras. Nama atau gelar An-Nangguru bagi Kiai Haji Muhammad Thohir dalam masyarakat Mandar Lapeo merupakan gelar khusus yang diberikan kepada seseorang ulama yang dianggap sebagai waliullah dan memiliki karomah. Ulama yang dekat dan melekat di hati masyarakat. Ayahnya bernama Haji Muhammad bin Haji Abdul Karim At-Tolaihi, adalah seorang guru mengaji Al-Quran yang menggunakan metode mengaji yang handal yang diwariskan dari kakek Imam Lapeo, yaitu Haji Abdul Karim At-Tolaihi yang juga populer dengan nama Kanek Nugo kepada anaknya Muhammad. Kakek Imam Lapeo adalah seorang penghafal Al-Quran di zamannya. Ibu Imam Lapeo bernama Siti Rajiah yang juga dikenal dengan sebutan Ikaji. Sedang kakek beliau dari pihak ibunya bernama Ilego dan neneknya bernama Lenna yang menurut istilah kekerabatannya berasal dari keturunan Hadat Tenggeleng, Sulawesi yang berstatus distrik dalam wilayah pemerintahan Swapraja Balanipa dahulu, sekarang menjadi Kecamatan Luyo di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakang yang taat beragama inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan jiwa Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo dan mewarnai kehidupan sejak beliau kanak-kanak. Sebagai seorang anak nelayan, ia telah terbiasa dengan arus dan gelombang laut ketika menemani ayahnya mencari ikan. Tidak mengherankan, sejak umur 15 tahun, beliau telah berani mengikuti pamannya
Haji Bukhari ke Padang, Sumatera Barat, berdagang lipak sakbeh atau sarung sutra. Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pernikahan. Bagi Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo, menikah menjadi dakwah sekaligus untuk membina tali persaudaraan selama hidupnya. Imam Lapeo menikah sebanyak 6 kali. Beliau memadu istri-istrinya tidak secara langsung sekaligus 6 orang, tetapi menikah secara bertahap. Beberapa istri beliau yang diceraikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah tidak memiliki keturunan. Ada pula yang dinikahi hanya dengan melaksanakan akad. Di usia 25 tahun, bersama dengan paman beliau, Haji Bukhari, merantau ke Padang, Sumatera Barat. Selain untuk mendalami ilmu agama dari para ulama Padang, juga berdagang sarung sutra mandar. Di usia 20 tahun, Junaihim Namli dinikahkan oleh gurunya Sayyid Alwi Jalaluddin bin Sahil, seorang ulama besar dari Yaman yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau dan banyak memberikan motivasi untuk berjuang memberantas kejahilan, dengan seorang gadis yang bernama Nagayah yang kemudian berganti Rugayah. Pada pernikahan inilah nama asli Junaihim nanti diganti oleh gurunya menjadi Muhammad Thohir. Adapun nama istrinya Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo antara lain, yang pertama Siti Rugayah atau Amma Fatimah, kedua Siti Khalifah, 3 Siti Khadijah, 4 Siti Attariyah, 5 Haji Hunaimah, 6 Siti Amirah. Itulah tadi sejarah biografi singkat tentang Muhammad Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo. Kontribusi Imam Lapeo dalam bidang pendidikan. Sebelum kita lanjut membahas mengenai kontribusi apa saja yang dilakukan Imam Lapeo dalam bidang pendidikan, maka saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kata pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendidik. Secara etimologi, mendidik berarti memelihara dan memberi pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan secara etimologi adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui cara pandang mendidik. Arti lain dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk kemajuan manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus pada masalah pendidikan tersebut. Islam mensyariatkan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia cerdas akal, tetapi juga manusia yang berbudi luhur. Pendidikan menurut pandangan Islam tidak cukup hanya memberi ilmu dunia saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu akhirat. Seorang guru tidak hanya mengajari siswanya ilmu matematika, ilmu alam, atau ilmu sosial, tetapi juga mendidik budi pekerti para siswanya melalui pemahaman agama. Hasil akhirat adalah keseimbangan antara intelektual dengan moral.
moral siswa. Pendidikan secara garis besar dapat dibedakan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Bentuk pendidikan itu pula yang mengakibatkan terjadinya sebuah perbedaan antara pesantren yang dikenal sistem tradisional dan modern, walaupun pada dasarnya perbedaan itu hanya ditentukan oleh cara mendidik dan kurikulum yang berlaku bagi pendidikan itu. Pendidikan pesantren yang dianggap berbentuk tradisional yaitu pesantren yang model pendidikannya hanya terfokus pada pendidikan keagamaan, sedangkan pendidikan umum dalam kurikulum. Pendidikan sebagai bentuk pengembangan dakwah yakni pendidikan di lingkungan rumah tangga, keluarga, adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Keluarga juga berarti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Muhammad Tahir sangat menyadari pentingnya pendidikan dalam membangun dan mengubah masyarakat. Karena itulah Kiai Haji Muhammad Tahir mendirikan lembaga pendidikan yaitu Pesantren Adiniyah Al-Islamiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah pada tahun 1920-an. Usaha Kiai Haji Muhammad Thohir dalam melakukan penyebaran Islam melalui jalur pendidikan dapat dilihat dari kegiatan beliau di rumahnya. Beliau mengajar para santri yang datang dari berbagai penjuru. Mengingat murid Kiai Haji Muhammad Thohir semakin bertambah, beliau pun mendirikan pesantren yang diberi nama Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan dibantu beberapa guru. Para santri yang datang pada umumnya ditampung di rumah beliau tanpa dipungut biaya apapun, terutama mereka yang berada di pegunungan Kabupaten Polewali Mandar, dan bahkan ada yang berasal dari luar daerah Polewali Mandar. Usaha pengembangan Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Thohir dalam bidang pendidikan tidak hanya dilakukan di Lapeo, akan tetapi dilaksanakan pula di kampung-kampung dan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Beliau juga menyebarkan agama Islam dengan melakukan pendidikan agama Islam di luar daerah Kabupaten Polewali Mandar, seperti halnya pada Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Setelah wafat, pendidikan yang telah dibangun itu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, meskipun pelaksanaannya tidak pada tempat yang sama lagi, akan tetapi tersebar sesuai dengan tempat domisili murid yang melanjutkan pendidikan tersebut, atau dilaksanakan di rumah-rumah penduduk maupun di masjid-masjid. Kiai Haji Muhammad Thohir mengajar di daerah Polewali Mandar dengan tarikat Sasila, di mana tarikat ini beliau pelajari ketika menuntut ilmu di Padang, Sumatera Barat. Beliau menganjurkan kepada murid-muridnya agar memperbanyak salat sunnah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Segala usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Thohir dalam membangun pendidikan agama Islam tidak luput dari tantangan yang dihadapinya. Tantangan ini datang dari golongan elit yang masih mencampur baurkan agama Islam dengan kepercayaan animisme dan jadamisme. Hal ini dapat dilihat pada ritual-ritual yang sering mereka lakukan setiap malam Jumat, yakni dengan menyembah saringan-saringan dan pembakar dupa, dengan harapan bahwa arwah nenek moyang atau kekuatan gaib yang bersemayam pada saringan itu tidak mengganggu dan memberikan perlindungan pada keluarga mereka. Itulah tadi biografi singkat Kiai Haji Muhammad Thohir.
dan perannya dalam membangun pendidikan Islam di Sulawesi Barat, lebih tepatnya di Polewali Mandar. Mohon maaf atas kekeliruan ataupun kekurangan dalam penjelasan materi kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.